The Economist Intelligence Unit baru saja merilis laporan Indeks Demokrasi Indonesia 2020. Dalam laporan ini, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 167 negara di dunia. Dalam laporan tersebut, Indonesia memiliki skor indeks demokrasi sebesar 6,30 atau turun dibandingkan tahun 2019 dengan skor 6,48. Namun dari peringkat, posisi Indonesia tidak mengalami perubahan jika dibandingkan tahun 2019, yaitu di ranking 64. Jika dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara, indeks demokrasi Indonesia berada di bawah Malaysia, Timor Leste, dan Filipina. Dalam rilis pada media, Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani mengatakan, Indonesia terus berjuang untuk masuk kategori negara demokrasi penuh. Ini artinya Indonesia sampai saat ini terus berjuang untuk tidak merosot pada kondisi yang lebih buruk. Hal itu dipengaruhi oleh aktifnya langkah pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap aksi intoleransi yang membahayakan ideologi negara. Terkait turunnya Indeks Demokrasi Indonesia, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo menegaskan bisa menjadi cambuk bagi pemerintah untuk memperbaikinya. Indeks demokrasi bisa lebih baik jika indikator pelaksanaan demokrasi diperbaiki, seperti pelaksanaan pemilu dan pluralisme. Nah, menurutnya indeks demokrasi ini perlu menjadi cambuk bagi pemerintah Indonesia dan aparatur negara untuk memperbaiki pelaksanaan demokrasi ke depan. Bahwa indeks demokrasi Indonesia ke depan bisa lebih baik asalkan mau memperbaiki sejumlah indikator yang menjadi ukuran pelaksanaan demokrasi, antara lain persoalan perbaikan proses pemilu, kemudian pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil. Secara umum, The Economist Intelligence Unit mencatat pandemi COVID-19 memberikan dampak kurang menguntungkan bagi indeks dan kualitas demokrasi global. Hal itu tergambar dari rata-rata indeks demokrasi negara-negara di dunia turun. Tim skor Indonesia pada Indeks Demokrasi tahun 2020 dari The Economist Intelligence Unit yang menjadi terendah dalam 14 tahun terakhir. Skor rendah Indonesia karena kebebasan sipil dan budaya politik yang rendah. Indonesia berada jauh bahkan di bawah Timor Leste dan kalah dari Filipina. Apalagi Malaysia. Apa respons pemerintah atas menurunnya Indeks Demokrasi Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Sigit Pamungkas, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, serta Azumardi Azra, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Aiman. Prof. Azumardi juga. Saya ingin ke Mas Sigit dulu. Mas Sigit, tentu ini menjadi hal yang mengejutkan karena kita tahu bahwa nilai demokrasi di kita seharusnya yang paling tinggi di ASEAN misalnya. Malaysia misalnya tentu harusnya di bawah kita. Timor Leste negara yang jauh lebih di belakang merdeka dengan kita, tentu harusnya juga logikanya di bawah kita. Tapi pada fakta kita melihat sekarang bahwa The Economist yang kemudian menilai ya, ini kita ada di bawah mereka semua. Apa yang bisa disampaikan dari pemerintah, KSP dalam hal ini? Terima kasih Mas Aiman, selamat malam semuanya. Mas Aiman dan pemirsa sekalian, pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk membangun. Ini kita bisa lihat dari perjalanan indeks demokrasi yang disusun oleh EIU. Ya. Sejak tahun 2006, pertama kali indeks dibuat sampai dengan tahun 2020, tahun 2015 itu adalah indeks tertinggi yang pernah diraih Indonesia. Dan itu adalah di zaman Pak Jokowi. Dan ketika kita saat ini berada dalam posisi terendah dalam perjalanan indeks itu harus dilihat berbagai faktor yang meliputinya. Yang kedua, kenapa kita secara ranking berada lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, itu kita harus melihat konteks negara masing-masing. Kalau negara-negara lain itu kita bisa mengatakan bahwa mereka sedang mekar menuju sebuah demokrasi. Demokrasi mereka baru mekar. Kan? Seperti Malaysia, itu kan sedang berproses mereka menuju mekarnya demokrasi. Sedangkan kita, mekarnya demokrasi ini sudah berlangsung sejak lama. Dan ini kemudian demokrasi kita cenderung liberal yang melahirkan suatu sikap masyarakat yang serba permisif begitu, dan kemudian ditata oleh
pemerintah. Nah, proses menata itulah yang kemudian direspon secara negatif di dalam penilaian indeks ini. Iya. Jadi kalau Anda menggunakan, mohon maaf Mas Sigit, saya potong sebentar. Jadi Anda menggunakan analogi bunga begitu ya. Kalau percepatannya tinggi, maka indeks demokrasinya menurut Anda harusnya tinggi. Itu yang terjadi dengan Malaysia misalnya, kemudian tadi Timor Leste. Sementara kita sudah tidak mekar lagi, kita sudah tidak dalam proses mekar, tapi kita sudah merekah, kurang lebih begitu ya. Jadi percepatan demokrasinya nggak kelihatan, bahkan kita cenderung kemudian untuk menertibkan demokrasi yang menurut Anda tadi terlalu liberal sehingga kemudian dikembalikan ke realnya. Iya, memang benar Mas Aiman. Jadi proses demokrasi kita harus kita matangkan, kita dewasakan. Karena di dalam perjalanan beberapa tahun terakhir ini kita melihat bersama bahwa proses kebebasan itu dimaknai secara salah oleh banyak masyarakat yang kemudian menggunakan kebebasan secara berlebihan. Dan pemerintah menata proses itu sedemikian rupa sehingga kemudian oleh sebagian pihak direspon secara negatif. Nah, oke, saya paham maksud Anda adalah ini terkait dengan intoleransi misalnya. Ya, oke. Ada ya. Jadi respon kita ingin meletakkan rel perjalanan bangsa kita pada rel yang benar, membangun toleransi, memperkuat ideologi Pancasila dan melakukan deradikalisasi. Oke. Karena proses-proses ini adalah bagian dari respon terhadap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dan inilah yang sedang kita lakukan. Baik, saya ke Prof. Azumardi. Prof. Azumardi, apakah Anda setuju dengan ini bahwa sekarang ya wajar kita rendah karena kita sudah merekah kok. Kalau mereka kan baru tumbuh kembang, mekar, percepatannya ada. Kita kan sudah merekah dan kita justru sekarang ingin mengembalikan rel dari yang sebelumnya terlalu liberal, sekarang kita kembalikan relnya. Termasuk juga menertibkan intoleransi. Apakah Anda setuju dengan ini? Ya, saya kira ya mungkin dalam batas tertentu boleh-boleh saja ya. Tapi kalau disebut demokrasi Indonesia itu agak kebablasan, itu sudah lewat ya. Waktunya itu adalah pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dulu. Oke. Pada waktu itu disebut demokrasi kita itu malah demokrasi. Karena tiap hari orang demo ya kan. Jadi itu. Jadi saya kira kemerosotan indeks demokrasi kita itu memang terutama dalam beberapa bidang ya. Terus benar, Pak Prof. Azumardi. Jadi menurut Anda sekarang demokrasi kita nggak kebablasan? Dulu iya mungkin sempat pada saat reformasi. Sekarang sudah benar kok. Jadi kalau seandainya ada alasan tadi dikatakan bahwa ini kemudian kebablasan lalu kemudian diluruskan, tidak tepat? Tidak tepat. Karena demokrasi kita ini sekarang bukan kebablasan, tetapi saya kira dikontrol secara semakin ketat oleh pemerintah. Dikontrol ya kan? Dikontrol apakah melalui misalnya kan yang terjadi penurunan itu dalam 3 tahun terakhir ini misalnya dalam kebebasan berserikat, beraspirasi. Sekarang orang berserikat, beraspirasi, diskusi misalnya bisa, kemudian HP-nya diganggu, ya kan, didoxing dan macam-macam lah itu. Pribadinya kemudian dikeluarkan. Iya, itu misalnya, itu kan yang jadi soal. Kebebasan beraspirasi dan juga banyak kalangan internasional misalnya memprotes pelarangan ormas-ormas misalnya mulai dengan HTI ya kan bukan mereka nggak setuju dilarang tapi prosedur demokratisnya itu tidak diikuti jadi dilarang dulu tanpa kemudian melalui pengadilan begitu juga kasus FPI kemarin yang sampai dipersoalkan oleh lembaga-lembaga advokasi HAM dan demokrasi di Indonesia kenapa FPI itu kemudian dalam tanda kutip dibubarkan ya, dengan alasan tidak lagi punya SKT misalnya ya kan kenapa tidak dibawa dulu ke pengadilan baru dilarang itu yang mereka persoalkan jadi dari itu yang dimaksud dengan menjurutnya kebebasan beraspirasi dan berekspresi baik dalam bentuk ormas seperti itu maupun juga dalam media, terutama media sosial itu. Yang kedua, yang juga disorot, paling merosot itu adalah budaya politiknya. Budaya politik kita ini cenderung semakin oligarkis, ya kan? Itu ya antara eksekutif dengan legislatif, misalnya mengambil keputusan di DPR, ya penetapan hukum,
RUU misalnya diadopsi tanpa melibatkan masyarakat sipil Oke. secara luas, misalnya kan tanpa misalnya ada public hearing ya, dengar pendapat dengan kalangan masyarakat, misalnya undang-undang Minerba tiba-tiba disahkan saja, undang-undang omnibus misalnya RUU omnibus begitu diterima begitu saja walaupun banyak protes misalnya. Ini yang kemudian mengakibatkan budaya politik kita itu mengalami kemerosotan. Jadi kalau saya simpulkan, Prof. Azumardi, ada dua hal yang Anda sampaikan tadi. Yang pertama, kontrol demokrasi kepada masyarakat. Yang kedua, keputusan oligarki, keputusan kelompok elit di politik yang kemudian memutuskan keputusan-keputusan penting di negara ini. Iya.